Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kami di sini yaitu untuk presentasi mengenai matkul pengantar manajemen dengan materi desain dan struktur organisasi dan dosen pengampu Ibu An-Nur Fitri Hayati SPD MPD. Masuki pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Selviani, sebagai moderator, dan pemateri pertama yaitu ada Rahmat Andika Putra, lalu pemateri kedua ada Raffi Septian Rizky. Langsung saja kita bahas pada latar belakangnya dulu. Latar belakang desain dan struktur organisasi adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang meliputinya. Perorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan nama organisasi dikelola, menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tata hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Nah, pengertian dari desain organisasi yaitu adalah desain organisasi adalah suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam organisasi termasuk di dalamnya. Bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya organisasi dalam memproses, menciptakan, menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi, baik barang maupun jasa. Sekian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri yang pertama, yaitu adalah Rahmat Andika Putra. Kepada Rahmat Andika Putra, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pengertian struktur organisasi. Pada dasarnya, struktur organisasi adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatannya, menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama yaitu strategi organisasi. Pilihan struktur yang tepat belum menjamin kesuksesan dalam pencapaian tujuan, akan tetapi bisa meningkatkan kemungkinan sukses dalam mencapai tujuan. Yang dibutuhkan adalah strategi dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan diinginkan. Yang kedua yaitu skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan dari berbagai faktor. Di antaranya adalah jumlah penjualan, bangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut memiliki cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Yang ketiga yaitu teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang keempat yaitu lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang menentukan bagaimana organisasi akan berjalan. Lingkungan yang dinamis akan menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Selanjutnya yaitu 4 pilar dalam organisasi. Yang pilar pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuannya, tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang direncanakan disederhanakan sedemikian rupa agar mempermudah pengimplementasikannya. Yang kedua yaitu pengelompokan pengerjaan. Setelah dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Yang ketiga yaitu penentuan relasi antar berbagai dalam organisasi atau hierarki.
Setelah proses pengelompokannya, selanjutnya merupakan proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Terdapat dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki, yaitu span of management, yang kedua itu chain of command. Selanjutnya, pilar yang keempat yaitu koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu struktur dalam organisasi formal dan informal. Yang pertama yaitu struktur organisasi formal, merupakan struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses. Struktur organisasi formal inilah yang biasanya dijadikan panduan oleh para anggota organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu organisasi informal. Struktur ini merupakan struktur di mana para pekerja berkumpul secara berkelompok yang didasarkan pada kesamaan tuntunan, hobi, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ahmad. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hierarki vertikal dan horizontal. Yang pertama, hierarki horizontal merupakan bentuk struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya banyak ke samping dan meminimalkan jumlah subbagian atau departemen. Yang kedua, hierarki vertikal merupakan bentuk struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya memperbanyak subbagian atau departemen secara vertikal. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Yang selanjutnya, pendekatan pada proses departementalisasi. Yang pertama, pendekatan fungsional, yaitu proses departementasi ini dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pendekatan produk. Pendekatan ini menjelaskan bahwa proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga, pendekatan pelanggan, yaitu berdasarkan pelanggan atau customer departmentation. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Selanjutnya, pendekatan geografis, yaitu penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi tersebut beroperasi. Yang kelima, pendekatan matriks, yaitu proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain berdasarkan proyek tertentu ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ini terima kasih pada Raffi. Baik, ini adalah hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just